Dan lagi, Jokowi dihadapkan menjadi satu-satunya orang yang membuat keputusan akhir seperti itu. Jadi ada kebusukan di dalam KPK, apakah seperti itu? Maka perlu diawasi, ya tidak tahu juga seperti itu. Karena begitu besarnya kebencian rakyat terhadap koruptor, sehingga KPK dijadikan satu-satunya sandaran bagi rakyat, yang membawa rakyat mengawasi para pimpinannya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Rabi Amja. Kali ini saya akan membahas tentang revisi Undang-Undang KUHP terhadap KPK, khususnya terhadap KPK, seperti itu. Nah, kenapa sekarang rasanya gitu ada pertentangan itu antara KPK dan juga DPR. Nah, DPR tentunya mungkin sekarang didukung juga oleh pemerintah, bahwasanya ya KPK itu bagian lembaga dari eksekutif dan juga bukan lembaga yang tidak terbatas gitu, pasti ada yang membatasinya. Dan sekarang dibuatlah yaitu Dewan Pengawas seperti itu. Mengawasi apa sih? Dan Dewan Pengawas ini tujuannya itu memberi izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Yang sebelumnya di pasal 12B itu wewenangnya awalnya di KPK, tapi sekarang setelah revisi wewenangnya itu konsep pertama dari Dewan Pengawasnya itu sendiri diusulkan 3 dari DPR dan 2 dari pemerintah. Namun itu tidak sampai situ, tapi sekarang wewenangnya diambil sepenuhnya oleh Presiden. Jadi nanti Presiden yang bikin wewenangnya sendiri nanti siapa yang menjadi Dewan Pengawasnya, seperti itu. Kecurigaan yang timbul di masyarakat bahwasanya kan ini ceritanya ada musuh besar rakyat Indonesia, yaitu para koruptor yang menggunakan alatnya mungkin canggih juga, itu koruptor bisa ngambil uang rakyat, seperti itu sistemnya. Nah, dibutuhkan juga alat yang jitu oleh KPK, yang sangat jitu, yaitu penyadapan, seperti itu. Nah, kalau sekarang penyadapan diputuskan oleh atau diberi izin oleh pengawas, nah di sini timbul kecurigaan dari KPK, apakah tidak berbahaya? Apakah tidak berbahaya seperti itu? Karena mungkin kecurigaan dari masyarakat bisa saja nanti kalau ada yang mau diperiksa, nanti Pak Anda mau diperiksa nih sama KPK. Jadi nanti pas penyadapan mereka hanya drama-drama saja, menjadi seorang negarawan yang bersih, padahal mereka sedang drama koruptor. Takutnya itu kan kecurigaannya seperti itu. Nah, tapi menurut Pak Wiranto, tujuannya sendiri itu membatasi karena tidak ada lembaga yang tidak terbatas. Ini berdasarkan agar KPK itu bekerja berdasarkan kepada kepatuhan yang ada, seperti itu. Kemudian penguatan terhadap hak asasi manusia. Entah apalah, ambigu, jadi saya kurang mengerti juga ini. Kemudian menjaga akuntabilitas dalam penyadapan, dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipertanggungjawabkan lah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih revisi Undang-Undang KPK ini dianggap sebagai tergesa-gesa? Karena kan kemarin sudah ada yang dipilih umurnya 45, sedangkan di revisi UU KPK ini harus di atas 50 tahun. Nah, di salah satu DPR ini menyatakan ya udahlah bikin perpu aja, nanti presiden bisa buat perpu. Jadi ada lucunya di situ. Jadi ketergesa-gesanya ya terbaca pada saat perumusan tersebut dan apa yang terjadi di lapangan atau terjadi di ranah KPK itu sendiri. Nah, ini beberapa hal yang saya catat. Benarkah pemerintah ingin melebarkan kekuasaannya lebih dalam lagi gitu ya? Jadi ingin memutlakkan kekuasaannya sampai-sampai KPK sendiri diawasi, itu pertanyaan pertama. Kedua, atau karena ada kecurigaan bahwasanya KPK itu bisa dijadikan alat untuk membungkam lawan politik? Tidak tahu. Jadi ada kebusukan di dalam KPK, apakah seperti itu? Maka perlu diawasi, ya tidak tahu juga seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana jadinya jika Dewan Pengawas KPK ini ternyata tidak dipercaya oleh rakyat yang akan memperkuat KPK, jadi tidak dipercaya bisa memperkuat KPK? Apakah pemerintah akan membuat lembaga lain agar bisa dipercaya oleh rakyat?
Karena kan dulu pemerintah tidak percaya, maka dibentuklah KPK. Sekarang KPK diawasi oleh Dewan Pengawas. Jadi mau nyadap jadi harus izin dulu. Nanti apakah Dewan Pengawas ini akan tidak dipercaya oleh rakyat, sehingga nanti kebencian dong ada lagi. Nah, kita lanjut dulu nanti ya. Soal itu kita stop dulu. Nah, atau kita sedang salah memahami, karena begitu besarnya kebencian rakyat terhadap koruptor, sehingga KPK dijadikan satu-satunya sandaran bagi rakyat, yang membawa rakyat mengawasi para pimpinannya, seperti itu. Jadi semakin independennya KPK itu semakin mewakili rakyat untuk menumpas koruptor, seperti itu. Jadi ada psikologi seperti itu. Pada realitanya rakyat pun ada yang pro dan ada yang kontra. Dan lagi Jokowi dihadapkan menjadi satu-satunya orang yang membuat keputusan akhir, seperti itu. Jadi nanti Jokowi yang akan membuat dewan pengawasannya itu ditentukan oleh presiden. Kemudian soal Perpu keluar atau tidak pun itu ditentukan oleh presiden. Jadi sekarang ya presiden sedang kita akan menanti gitu kebijakan apa dari presiden. Apakah mengeluarkan Perpu? Dan kalaupun tidak, berarti nanti kita akan lihat dewannya ini seperti apa, Dewan Pengawas KPK ini seperti apa. Dan nanti kita akan lihat reaksi masyarakat itu bagaimana terhadap ini. Apakah mereka senang diawasi KPK saat penyadapan harus ini, harus itu? Apakah kecurigaan akan semakin bertumbuh? Itu Allahu a'lam. Nah, mungkin itu saja. Saya hanya menggambarkan saja, bukan menggiring opini agar Anda tidak percaya dengan presiden, bukan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi antara KPK, DPR, dan lain sebagainya. Apa yang nampak, yang bisa digambarkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Bila ada tambahan, bila ada saran, kritik, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.